Ya, Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Habib Thorik. Ya, minta waktunya sebentar boleh Pak? Boleh, silahkan Pak Habib Thorik. Ya, ini saya mau berdiskusi sesuatu Pak terkait anak. Itu Bapak Oh, ada waktu ya Pak ya? ada waktu Pak Habib. Bagaimana kabarnya Pak Habib? Alhamdulillah baik Pak Agung. Ya, Alhamdulillah. Ya, gini Yes. Pak Agung. Oke. Kalau boleh tahu Pak Habib, apa sih yang mau disampaikan Pak Habib? Ya, gini Pak Agung. Jadi mungkin di sekolahan saya gitu ya Pak Agung ya. Ya, Jadi di sekolahan saya itu memang ini anak-anak mungkin dari norma kesopanan itu kadang berbicara dengan guru atau sesama teman ini. Kadang yang juga guru itu kadang norma kesopanannya itu kurang maksimal itu Pak Agung. Kadang sok sama Pak gurunya kalau bahasa Jawanya nggak nguko, nggak kromo malah nguko gitu loh Pak. Itu seperti apa ya kira-kira itu ya? berarti permasalahan dari Pak Habib Thorik yaitu peserta didik kurang sopan ya Pak Habib Thorik dalam pendidikan karakter, berarti masih belum eh, bisa berjalan dengan lancar ya di sekolahnya Pak Habib Thorik. Iya Kira betul sekali. kira-kira Pak Habib Thorik, eh, penyebabnya apa ya Pak Habib Thorik? Ya kalau penyebabnya kan Pak Agung. Jadi ya kadang di sekolah itu sebenarnya sudah dikasih tahu sebenarnya Pak Agung, tapi ya kadang di rumah itu anak namanya anak kadang terbawa. Jadi di sekolah mungkin sudah bagus, kemudian kembali ke rumah, lama kumat lagi Pak Agung. Jadi kadang kayak gitu. Jadi dan kadang juga dari kelas saya sudah baik, terus kemudian mungkin dari imbas dari kelas lainnya juga terimbas kurang baik. Seperti itu Pak Agung. Oh, jadi di kelas Pak Habib sebenarnya sudah selalu diingatkan untuk kesopanan dan karakter. Tapi permasalahannya ternyata ada beberapa faktor baik dari rumah ataupun kelas yang lain gitu ya Pak Habib Torek. Nggih, laras Pak Agung. Jadi Nah, memang seperti itu. oke. Oke, terima kasih Pak Habib. Kira-kira harapan yang Pak Habib Torek inginkan itu peserta didik itu setelah diajari sopan santun di kelas Pak Habib itu harapannya bagaimana Pak Habib Torek? Ya, harapan saya sih setelah saya ajari gitu Pak Agung ya. Harapan saya ya ini ya. Jadi setelah saya ajar itu ya anak-anak ya mulai mempraktekkan kalimat-kalimat baik, menyapa guru, teman dan lain sebagainya. Jadi harapan saya seperti itu sebenarnya itu Pak Agung. Tapi nggih kenyataannya memang seperti itu Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Habib. Berarti harapan dari Pak Habib Torek itu seperti kebiasaan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu dilakukan oleh peserta didik baik dengan guru dan sesama teman ya Pak Habib. Nggih, jadi memang benar Ya, Pak Agung. Itu kalau ya minimal seperti itu. Kalau ketemu teman-temannya ya nyapa, apalagi ketemu guru ya sopan santun itu memang harus di ini, harus diunggulkan atau dilihatkan seperti itu Pak Agung. oke. Itu kalau sudah terlaksana akan terbentuk budaya yang sangat luar biasa ya Pak Habib. Ya. Sampai Iya, saat ini Pak Habib Torek, kira-kira eh, faktor apa saja Pak Habib? Tadi sudah selain dari mungkin dari rumah atau kelas yang lain, mungkin ada faktor apa lagi Pak Habib? ya mungkin nanti lebih ke ini ya Pak ya, lebih ke kita kolaborasi dengan guru mungkin ya karena bisa jadi loh Pak Agung ini bisa jadi belum ada keterkaitan antara guru satu dengan lain. Satu itu mungkin contoh juga, atau bahkan nanti juga bisa kolaborasi dengan orang tua. Sebenarnya harapannya itu, Pak. Hmm, berarti eh,
Intinya dalam kolaborasi baik dengan orang tua ataupun rekan guru yang lain itu masih perlu ditingkatkan ya Pak Habib. Nggih, leres Pak Agung untuk kolaborasi dengan guru dan orang tua. Kira-kira Pak Habib Torek, langkah-langkah apa saja Pak Habib untuk mengatasi peserta didik yang kurang sopan santun, kurang eh, dalam berkarakter baik, kira-kira langkah apa saja yang sudah dijalankan oleh Pak Habib Torik baik di kelas maupun di sekolah Pak Habib? Ya, baik. Jadi untuk langkah-langkahnya Pak Agung, kalau dari guru nggih Pak Agung, kalau dari guru mungkin kita lebih ke teladan atau contoh Pak Agung. Teladan dari guru, bagaimana kita mensikapi, bagaimana kita berkata, bertutur kata dan lain sebagainya. Ya, kalau kelas saya ya biasanya kita keyakinan kelas terkait kesopanan seperti itu Pak. Berarti untuk langkah-langkah yang Pak Habib Torik sudah lakukan itu sudah sangat bagus sekali Pak Habib, tentang memberi contoh kepada peserta didik dan membuat keyakinan kelas yang ada di sekolahan Pak Habib Torik. Yang berikutnya, sampai saat ini bimbingan seperti apa Pak Habib Torik yang mungkin sudah pernah dilakukan untuk mengatasi peserta didik yang kurang sopan santun? Ya, kalau bimbingan gini Pak Agung, ya mungkin kita panggil ya Pak Agung ya, kita panggil secara personal. Kalau di kelas kita secara personal kita panggil, terus ya kita ingatkan bahwasanya itu kurang baik ya, seperti itu. Kalau secara personal, tapi kalau di kelas lain mungkin nanti lebih ke guru yang lain. Jadi intinya dari Pak Habib Torik sudah melakukan bimbingan kepada peserta didik ya, sudah sangat luar biasa Pak. Yang berikutnya, kira-kira tadi sudah membuat keyakinan kelas, bahkan sudah berkolaborasi juga dengan teman sejawat. Yang berikutnya, mungkin ada tindakan yang akan dilakukan lagi Pak Habib untuk meningkatkan peserta didik agar lebih sopan kepada teman ataupun dengan Bapak Ibu guru. Ya, mungkin gini Mas Agung, ini karena baru mungkin ya kalau kelas saya mungkin terkondisikan, tapi memang ini harus semua kelas saya rasa seperti itu. Mungkin ke depan saya akan ya kolaborasi dengan kepala sekolah terkait keyakinan kelas. Mungkin kita ubah atau kita bikin keyakinan sekolah Pak Agung. Harapannya nanti dari budaya positif sopan santun ini juga menyebar ataupun menjadi budaya positif di sekolah. Jadi kita membuat keyakinan sekolah seperti itu Pak. Oke. Sangat luar biasa Pak Habib untuk rencana akan membuat keyakinan sekolah. Ketika itu nanti berjalan dengan baik, insya Allah nanti akan berbeda, peserta didiknya akan lebih sopan. Yang berikutnya Pak Habib, apa komitmen Pak Habib Torik dalam rencana membuat keyakinan sekolah? Komitmen apa Pak Habib? Ya, mungkin lebih ke ini ya Mas Agung, karena memang saya mencita-citakan untuk ini budaya positif ini terbentuk dari sekolahan, dari semua kelas. Ya mungkin saya lebih ke bagaimana nanti mendekati dengan orang tua, terus ke kepala, kemudian juga ke siswa, dan komitmennya memang ini harus terjadi karena ini budaya positif ini akan menghasilkan sebuah budaya positif yang secara kelulusan sekolahan. Jadi ini bukan terkait saya ataupun Bapak Ibu guru, tetapi ini lebih ke kemaslahatan bersama di sekolah untuk
memunculkan budaya positif, terutama di sopan santun Pak Agung. Jadi saya lebih ke ini untuk bersama, bukan untuk saya atau seperti untuk kepala sekolah atau guru. Jadi ini untuk bersama. Itu aja Mas Agung. Ya, terima kasih Pak Habib, sangat luar biasa. Semoga nanti untuk rencana akan membuat keyakinan sekolah berjalan dengan lancar dan tentunya akan berdampak positif yang akhirnya menjadi budaya positif di sekolah Pak Habib Thorik. Yang berikutnya Pak Habib Thorik, kira-kira siapa saja yang Pak Habib Thorik libatkan dalam membuat keyakinan sekolah tersebut? Iya, untuk keyakinan sekolah ya tadi Mas mungkin ya dari kepala Pak, Ibu kepala ya, dari kepala sekolah, terus kemudian nanti juga ke guru, tentunya ke guru, terus kemudian bisa juga nanti jadi nanti ke komite atau wali murid, peraturan wali murid untuk mensepakati keyakinan sekolah ini. Tapi intinya dari guru, bapak ibu guru, siswa, dan baru mungkin berikutnya nanti ke komite atau perwakilan dari orang tua. Oke, terima kasih Pak Habib, ya sangat luar biasa. Semoga nanti untuk dari komite, kepala sekolah, dan rekan sejawat akan mendukung penuh dengan pembuatan keyakinan sekolah yang Pak Habib Thorik rencanakan, sehingga semuanya akan berdampak kepada peserta didik untuk menuju sekolah yang berkarakter. Yang berikutnya Pak Habib, kira-kira untuk tindak lanjut Pak Habib, tindak lanjut dari apa yang sudah tadi Pak Habib utarakan ketika untuk mengingatkan peserta didik yang kurang sopan santun, itu kira-kira akan Pak Habib Thorik bentuk seperti apa untuk mengingatkan untuk tindak lanjutnya Pak Habib? Ya, untuk mengingatkan, ya ketika nanti ada pelanggaran tentunya kita selalu ingatkan secara lisan. Kalau misalkan kita ketemu dengan anak, kemudian kalau dengan kelas lain ya kita tegur dan kita juga diskusi dengan guru kelas tersebut, mungkin bisa saja seperti itu kan. Kita kadang harus kolaborasi dengan guru kelas. Oke, terima kasih Pak Habib Thorik, sangat luar biasa. Yang berikutnya untuk Pak Habib Thorik, dari perbincangan yang sangat menarik ini tadi Pak Habib Thorik, yang sudah Pak Habib Thorik utarakan dari awal sampai akhir tadi, kira-kira bagaimana perasaan Pak Habib Thorik saat ini? Mohon maaf sinyalnya kurang bagus Pak Agung, boleh disampaikan lagi. Ya, terima kasih Pak Habib Thorik. Dari kita bincang-bincang tadi dari awal sampai akhir yang sangat sudah luar biasa. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Habib Thorik saat ini? Ya, untuk yang saya dapatkan dari percakapan kali ini Pak Agung, memang untuk membuat sebuah budaya positif itu memang perlu pengorbanan atau perlu strategi yang kita diskusikan tadi. Ini perlu kolaborasi dengan beberapa pihak termasuk dari kepala sekolah, guru, bisa jadi nanti ke wali murid dan sebagainya. Dan memang tidak mudah dan kita harus selalu apalagi setiap hari bisa kita selalu mengingatkan anak bila melanggar seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Habib. Bagaimana perasaan Pak Habib Thorik sekarang? Jadi lebih lega Pak Agung. Lebih lega ya Pak Habib. Ya, terima kasih dari perbincangan yang sangat luar biasa tadi. Tetap semangat Pak Habib Thorik, selalu mengingatkan dan menebar kebaikan. Semoga
hasil bincang-bincang tadi, peserta didik Pak Habib semakin sopan, semakin ramah kepada teman-temannya dan kepada Bapak Ibu guru. Yang berikutnya, Pak Habib, kira-kira masih ada hal yang lain tidak yang ingin dibicarakan? Sepertinya cukup Pak Agung. Cukup Pak Terima Habib, kasih. tetap semangat ya Pak Habib. Terima kasih. Saya mohon undur diri Pak Habib, tetap semangat. Pak Habib luar biasa. Ya, terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak Agung. Berapa menit ini tadi Pak Agung? 15 menit setengah. Berapa? 15 menit setengah. Iya, oke langsung saja nanti kalau waktunya nggak cukup. Soalnya di Pak Habib ada gangguan sinyal ya. Mohon maaf. Tadi baru ganti ini, ganti apa? Data juga kayaknya di WiFi bermasalah, langsung saya ganti ke WiFi HP. Tethering. Baik langsung ya Mas Agung. Bentar, saya tak ngerti juga. Pak Agung, selamat siang. Selamat siang Pak Habib Thorik. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat Pak Habib. Ya, thank you ya atas waktunya siang hari ini ya. Kita mau ngobrol ini yang ngobrol mungkin ya 10-15 menit saja, tidak lama. Iya ya, Pak Habib, terima kasih. Di kesempatan kali ini Pak Agung mau ngomongin apa ini di kesempatan kali ini? Kira-kira. Gini Pak Habib Thorik, saya kan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD Negeri 2 Mbiro, Kecamatan Trucuk. Saya ada masalah ini Pak Habib. Saya merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa peserta didik yang kurang fokus saat kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani. Ada juga peserta didik yang lemah dalam menerima pembelajaran pendidikan jasmani, contohnya mudah lelah atau baru pembelajaran saja sudah pengen berada di tempat yang teduh Pak Habib. Oh, jadi untuk permasalahan yang disampaikan Pak Agung, bahwasanya siswanya ketika olahraga ini ada yang gampang atau mudah lelah ya Pak Agung ya? Iya betul Pak Habib. Iya. Berarti memang ini menjadi salah satu dilemanya Pak Agung. Kemudian menurut Mas Agung, anak yang bagaimana ini yang diinginkan Pak Agung ini ketika mengajar ini? Yang saya inginkan Pak Habib ketika pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu, anak itu benar-benar fokus dalam mengikuti pembelajaran dari pemanasan sampai dengan pendinginan. Tapi ternyata Pak, itu masih ada beberapa yang lemah dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oh, jadi yang diinginkan Pak Agung memang anak-anak supaya ya semangat gitu ya Pak Agung ya, semangat. Iya betul. Mengikuti kegiatan olahraga yang disampaikan di luar kelas ini Pak Agung ya pastinya. Iya di luar kelas Pak Habib Thorik. Ya. Oke. Kemudian kira-kira ini Pak Agung ya, dari itu sebenarnya kan ada anak-anak yang seperti itu. Kalau dari angka ya Pak Agung, mungkin dari angka
kalau dari sekarang ya Pak Agung, dari sekarang dari maksimal nilai 10 kira-kira Pak Agung menilai anak didiknya berapa ini kalau secara nilai ini Pak? Kalau saya nilai ya Sekarang ya. 7,5 Pak Abid. 7,5 Ya masih ya, 7,5. 7,5 sampai 8. Oh, terus untuk yang diinginkan Pak Agung nilainya berarti berapa ini? Kalau saya sih yang saya inginkan ya setidaknya 9 Pak Abid. Wah, mantap ya ini berarti luar biasa nih ya. Ya, baik Pak Agung. Di sini eh, dari beberapa nilai itu tadi mungkin ada beberapa yang harus kita perhatikan ya Pak Agung ya. Jadi mungkin bagaimana membantu mereka eh, supaya kira-kira bagaimana untuk membantu mereka supaya tidak gampang capek gitu. Kira-kira ada gambaran nggak Mas Agung? Dari beberapa anak yang saya tanya itu Pak Abid Torik, ternyata faktornya itu beberapa anak ketika mengikuti pembelajaran itu ada yang paginya tidak sarapan Pak Abid. Paginya tidak sarapan dan mungkin Selain memang memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, Pak. Memiliki pemahaman yang berbeda-beda, Pak, dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SD kami. ya ini kalau dari Mas Agung sendiri untuk bagaimana yang Mas Agung lakukan gitu untuk biar anak-anak tidak seperti itu gitu. Dari Mas Agung dari Pak Agung sendiri. Yang saya lakukan Pak Aib, karena tadi sudah saya tanya beberapa peserta didik itu ternyata faktor utamanya kan memang tidak sarapan Pak Abid. Jadi saya ketika ada waktu pertemuan dengan peserta didik baik saat melakukan senam atau ketika upacara bendera itu saya selalu menghimbau Pak Habib untuk mengingatkan agar selalu sarapan pagi karena sarapan pagi itu sangat penting bagi kesehatan tubuh agar tidak lemas karena salah satu sumber tenaga yaitu dari makanan Pak Habib. Ya, ya, luar biasa yang sudah disampaikan ke anak-anak ya Pak Agung ya. Selain itu ada kegiatan lain lagi nggak Pak yang kira-kira dilakukan bersama ke depan seperti apa? Rencana Pak Habib karena itu ketika ada pertemuan dengan wali murid baik itu dengan komite sekolah itu kami dari berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain itu untuk mengingatkan kepada orang tua peserta didik untuk mengerti bahwa pentingnya sarapan pagi untuk kesehatan tubuh kita dan untuk peserta didik di SD Negeri 2 Gembiro itu langkah-langkah dari saya Pak Habib. Ya, berarti untuk langkah-langkah ke depan luar biasa ya sudah direncanakan, sudah sangat bagus, sudah luar biasa. Kemudian Pak Agung ini kan tadi dari nilai 7 sampai 10 untuk menilai itu sudah jelas ya. Kira-kira untuk waktu dekat ini yang dilakukan yang mana dulu Pak? Untuk
mungkin yang dilakukan waktu dekat yang mana nih? Dan mungkin waktunya kapan? Iya Pak Habib. Untuk waktu yang dekat ini, ya Pak Habib, dalam waktu dekat, oh waktunya, untuk waktunya ini Ya, mungkin kami di selalu berkomunikasi dengan orang tua Pak Habib untuk selalu mengingatkan itu baik dari grup WA itu ada di tiap-tiap kelas itu sudah ada. Lalu untuk langkah kedepannya yaitu kita nanti ada pertemuan dengan eh, komite dan wali murid. ya baik, jadi sudah ya. Baik, sudah bagus sekali Pak Agung yang direncanakan Pak Agung di waktu dekat luar biasa. Ini kalau misalkan terlaksana, berarti untuk tidak ada lagi ya untuk pagi yang sudah ibaratnya dari kegiatan olahraga ini udah nggak ada yang lemes ya Mas ya. Ya semoga harapan dari Ya, saya seperti itu Pak Habib. ternyata ya, Ya harapannya dengan ya luar biasa ya. Ternyata juga di kegiatan olahraga. sarapan pagi itu anak akan lebih aktif ya. Iya. Baik Pak Agung, ini yang berikutnya ya. Tadi sudah disampaikan, ini ya mungkin agak terkendala sinyal sebentar atau sedikit terkendala sinyal, tapi saya agak paham yang disampaikan. Ini dari percakapan kali ini Pak Agung, hal apa ini yang didapatkan dari Pak Agung ini? Yang saya dapatkan Pak Habib dari percakapan ini saya sangat senang sekali dan merasa lega Pak Habib dari hasil perbincangan ini. Ternyata banyak pencerahan dari Pak Habib Thorik. Ya, rasanya sudah terserahkan ya Mas ya. Iya Pak Habib. Ya, terima kasih Pak Agung atas waktunya kali ini ya. Ada yang dipertanyakan lagi tidak Pak Agung? Atau yang mau didiskusikan lagi? Ya. Sudah cukup Bapak Habib Thorik. Terima kasih banyak Ya. atas waktunya yang diberikan kepada kami Bapak. Ya, baik sama-sama ya Mas ya, Pak ya. Dan selanjutnya terima kasih atas kolaborasinya. Ini saya mohon undur diri dan semoga sehat selalu untuk Mas Agung dan keluarga dan salam buat rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Medan. Amin. Terima kasih Pak Habib Thorik. Itu saja Mas. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi